rusaknya rakyat. Jangan disalahkan kalau rakyat rusak, ribut, sering membunuh, saling mencuri, saling memfitnah. Kenapa? Rusaknya rakyat itu karena pemerintahnya tidak benar. Pemerintah tidak benar karena apa? Karena ulamanya tidak benar, membuat fatwa-fatwa pesanan, membenarkan yang salah, mencari dalil-dalil yang sesuai dengan selera kekuasaan, membuat survei-survei dan kajian ilmiah yang sesuai dengan kehendak kekuasaan. Itu yang akan menyebabkan negara rusak. Dan mengapa mereka melakukan itu? Mengapa ulama cendekiawan melakukan itu? Mengapa? Karena mereka cinta pada kedudukan, cinta pada harta, cinta pada pujian. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Subhana man ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ayyatadakkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhana man ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman yatasyakkar. Allahu Akbar. Ma a'yada surur fi mithli hadzal yaum wa yatakarrar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahil aliyil akbar alladzi afada 'alal mu'minina khairatihi wattar wa karramahum bidiyafatil 'aidil qurban wa jammalahum bijamalil birrihi wa bil jamili minhum bar wa kallamahum bijalili fadlihi wa bikamali a'malihim bashar. Asyhadu an la ilaha illallahul halimul bar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil masabihal ghurar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna yaumakum hadza yaumul idil adha wal qurban. Yatajallallahu fihi 'alal ibadi bi sifatil ihsan wal jamal. Fattaqullaha wa'lamu thiyabal isyan tahqau bil masrati tak tahu bil masarrati wal qabul wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara qala ya abatif al ma tu'maru satajuduni insyaallah minas sabirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, hal yang pertama dan utama harus saya sampaikan dan harus saudara dengarkan sebagai rukun khutbah ialah mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan selalu siap berkurban. Berkurban itu artinya bertakarrub, selalu mendekatkan diri kepada Allah agar hidup kita ini enak, hidup kita selamat, hidup enak dan mati nyaman, agar nanti kita bisa masuk surga dan terhindar dari neraka. Hadirin sekalian, surga dan neraka bukan hanya yang akan dinikmati atau diberikan kepada kita di akhirat nanti. Surga dan neraka itu bisa juga dirasakan di dunia bagi orang-orang yang berbuat baik dan tidak berbuat baik. Itulah sebabnya ada istilah surga dunia dan neraka dunia. Surga dunia adalah ketenangan hidup karena
kita selalu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu artinya selalu mengingat Allah. Bukan hanya berzikir dengan lisan, tetapi berzikir juga dengan perbuatan, sehingga setiap kita akan berbuat apapun selalu diukur oleh hati kita, ini benar apa tidak menurut Allah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu menjaga dirinya untuk berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, hatinya akan tenang. Tidak ada yang lebih merasa hidup di surga dibandingkan dengan orang yang hidupnya tenang. Ketenangan itu adalah surga dunia. Ketenangan itu adalah hidupnya aman. Oleh sebab itu, di dalam inti ketakwaan itu selalu disebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa kalau engkau selalu berzikir dan ingat kepada Allah, maka hatimu akan tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bandingkan dengan orang yang selalu berbuat salah, berbuat dosa, melanggar hak-hak manusia, melanggar hak-hak alam, makan barang yang haram, tidak berakhlak, maka bisa jadi hidupnya di dunia secara kebendaan sukses. Mungkin dia mempunyai harta yang banyak, mungkin mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi kalau itu semua dilalui tidak dengan zikir kepada Allah, maka dia akan merasakan dunia ini sebagai neraka. Coba lihat betapa banyak orang-orang besar di berbagai negara dan juga di negeri ini. Orang yang kaya raya pada akhirnya hidupnya ketakutan. Hartanya yang banyak tidak berguna. Karena pada akhirnya dia harus menanggung akibat. Harus masuk penjara, harus malu, harus dikucilkan oleh masyarakat. Sehingga apa yang dia miliki itu tidak ada gunanya. Betapapun kedudukan seseorang sangat tinggi, hartanya sangat banyak, kalau itu diperoleh dengan tidak baik, dengan cara kotor, dengan cara curang, maka hidupnya tidak akan tenang. Mungkin lahiriahnya kita melihat orang itu bahagia, orang itu kaya raya, kedudukannya tinggi, mungkin hebat di mata orang banyak, tetapi sebenarnya dia hatinya dalam selalu kecemasan, di dalam selalu kegelisahan karena takut pada akibat-akibat yang akan terjadi di dunia ini. Belum lagi nanti siksa di akhirat. Oleh sebab itu mari kita selalu berbuat baik, jangan hanya karena takut nanti di akhirat masuk neraka, tapi juga harus menjaga agar di dunia ini hidup tidak nista, tidak sengsara, tidak dipenjara, tidak dikucilkan oleh masyarakat, dan tidak perlu harus membeli penjaga-penjaga diri atau bodyguard gitu karena merasa hidupnya terancam oleh kehidupan yang telah dibangunnya sendiri. Dan bagi yang terlanjur bersalah, melakukan dosa, inilah saatnya kita bertemu. Mari kita bertaubat. Kita bertaubat. Senyampang ini hari raya Idul Kurban. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari Idul Adha yang menceritakan sebuah peristiwa dan mengajarkan ritual tertentu. Ini penting supaya diingat. Orang bisa menyebut Idul Adha, orang lain menyebut Idul Kurban. Itu sama saja. Idul Adha itu artinya hari penyembelihan hewan. Idul Kurban itu artinya hari pengorbanan. Bisa juga disebut hari raya ini adalah hari raya Idul Adha Kurban.
yaitu hari penyembelian untuk pengorbanan. Ini mengandung tuntunan ritual, di mana hadirin sekalian, setiap orang ritualnya, ibadah mahdohnya ialah bagi mereka yang mampu dan mempunyai kecukupan hendaknya menyembelih hewan kurban. Man wajada sa'atan ayyuduha walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Ini sabda Nabi. Barang siapa yang mampu berkorban tapi tidak mau juga berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Jangan juga ke masjid misalnya. Bukan dilarang untuk mendekati tempat sholat, bukan dilarang ke masjid, tapi itu sebuah sindiran. Kalau mau berkorban itu saja, tidak akan banyak gunanya engkau sering sholat, tidak akan banyak gunanya engkau ke masjid. Itu bagi yang mampu. Saudara sekalian, oleh sebab itu saya mengajak kita semua 3 hari ke depan, mulai hari ini sampai hari-hari tasyrik, 3 hari lagi yang akan datang, kita masih bisa berkorban, menyembelih hewan korban bagi yang mampu dan ikhlas. Insya Allah, Allah akan memberikan balasan. Tidak ada gunanya juga ibadah-ibadah mahdoh, ibadah khusus, ritualitas, menyembelih korban, sholat hari raya, wukuf di Arafah bagi yang haji. Tidak ada gunanya juga kalau perintah atau pesan-pesan suci dari ibadah mahdoh itu tidak diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat. Kita boleh berkorban, boleh sholat siang malam, baca Al-Quran, tapi di dalam kehidupan bermasyarakat kita culas. Kita tidak mau berbuat baik terhadap sesama manusia, malah melanggar hak-haknya. Kita suka merusak lingkungan alam dengan mengeksploitasinya secara besar-besaran tanpa bertanggung jawab. Maka berarti ibadah mahdoh kita itu tidak terimplementasi di dalam ibadah sosial. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ibadah itu ada 2. Satu, ibadah ritual, seperti sholat kita hari ini adalah ibadah ritual. Sedangkan yang kedua adalah ibadah sosial, yaitu perbuatan kita di luar tempat-tempat ibadah resmi, yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia dan selalu berzikir kepada Allah. Bahkan di era sekarang, di era modern, ada lagi tuntunan ibadah terhadap perlindungan lingkungan alam, sehingga ibadah itu mencakup hablum minallah, hablum minan nas, wa hablun minal alam. Hadirin sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peristiwa yang saya katakan tadi, bahwa hari ini ada peristiwa dan ada tuntunan ibadah. Peristiwa mari kita ambil dari peristiwa keluarga Nabi Ibrahim, yang tadi kita dengar sudah dibacakan oleh imam ketika tadi mengimami, di mana di situ disebutkan, kalau diringkas ceritanya itu, suatu saat Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, lalu Ibrahim menakwilkan bahwa mimpi itu adalah perintah Allah, di mana beliau yang sudah sangat berumur dan berdoa sejak muda ingin mempunyai anak, baru mempunyai putra sesudah usia senja. Lalu ada perintah, mimpi memerintah menyembelih putranya itu. Apa yang terjadi? Karena ini adalah perintah Allah menurut Ibrahim, maka ini harus dilaksanakan. Tapi sebagai keluarga, kepala keluarga, dia tidak sewenang-wenang. Dia bertanya dulu kepada calon korban, wahai anakku, saya bermimpi nyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Mau enggak kamu? Ismail, loh kalau itu perintah Allah, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, maka insya Allah saya ini sabar untuk menerima itu.
Ibrahim juga bertanya kepada istrinya, wahai istriku tercinta, ini ada perintah Allah, saya harus menyembelih anak kita yang kita sayangi, yang sedang remaja, sedang lucu-lucunya. Bagaimana menurut pendapatmu istriku? Suamiku, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Hadirin sekalian, di dalam pelaksanaan digoda oleh setan. Ketika Ibrahim mulai membawa anaknya, digoda Ibrahim, untuk apa kamu menyembelih anak? Tidak ada di dunia ini orang kok mau menyembelih anaknya atas nama iman, atas nama takwa. Ibrahim, ini perintah, ini aturan yang harus dilaksanakan. Digoda lagi Ismail, kamu ini jangan mau dikorbankan oleh ayahmu. Tidak ada ayah di dunia ini nyembelih anak, dan tidak ada anak yang mau mengorbankan diri dengan cara konyol disembelih atas nama ketakwaan. Ismail, itu perintah Allah, kata Ismail kepada setan. Siti Hajar juga didatangi. Siti Hajar, ngapain kamu membiarkan suamimu membunuh anakmu yang kamu cintai? Siti Hajar melawan dan melemparnya dengan batu yang kemudian kalau orang haji itu disimbolkan dengan jumroh. Nah hadirin sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran utama dari ini ada dua. Satu, kalau kita ingin hidup bahagia dan benar dan nyaman di dalam rumah tangga, suami, istri, dan anak itu harus kompak. Jangan suami sewenang-wenang terhadap istri dan anak, melakukan KDRT. Pun istri tidak boleh ingkar nusus terhadap suaminya. Anak juga tidak boleh melawan orang tuanya. Tetapi ketidakmelawanan dan kebersamaan itu, hadirin sekalian, harus dilakukan melalui musyawarah, pemberitahuan secara baik-baik. Ini penting, karena terkadang hancurnya rumah tangga, hancurnya keluarga di berbagai belahan di dunia, di Indonesia, di berbagai daerah yang sekarang ini sedang marak. Suami membunuh istri, istri membunuh suami, anak membunuh nenek, dan sebagainya. Kenapa? Tidak ada kekompakan di dalam mengendalikan hidup berumah tangga. Ini yang sekarang kita baca. Oleh sebab itu mari kita camkan cara Ibrahim, cara keluarga Ibrahim memberitahu tentang perintah Allah. Istrinya tidak merengek-rengek, minta tolonglah, itu kan anak kita, tolong dong. Anaknya juga tidak minta kepada ayah, minta dispensasi kepada Allah, karena engkau ini seorang nabi, masa nyembelih anak? Tidak. Siti Hajar tidak memintakan anaknya diistimewakan. Si anak pun tidak mau minta dispensasi, meskipun dia seorang nabiullah. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, hidup ini adalah ujian. Tidak ada orang hidup di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Oleh sebab itu, cara hidup dengan baik menghadapi ujian itu antara lain mentaati aturan-aturan, mentaati aturan hukum. Kalau hukum mengatakan begitu, harus dilakukan itu. Karena di dalam hidup itu akan banyak sekali ujian. Tetapi Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sehingga ketika menguji Ibrahim, anakmu harus disembelih. Siti Hajar, anakmu biar disembelih oleh suamimu. Ismail, kamu harus mau disembelih oleh bapakmu. Itu adalah ujian. Karena ketika kemudian Ibrahim siap menyembelih anaknya, tiba-tiba datang malaikat Jibril yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab la ilaha illallah wallahu akbar. Ismail menyambung Allahu Akbar walillahil hamd, dan tubuh Ismail itu diganti dengan seekor kibas, seekor domba. Itulah yang kemudian makna simbolik yang kita lahirkan pada hari ini, yaitu kita mau berkorban untuk aturan, mau berkorban untuk melaksanakan perintah Allah, mau berkorban takarrub
untuk bertakwa kepada Allah. Dan Allah tidak akan menyengsarakan kita. Terbukti Ismail itu hanya ujian. Berani enggak kamu nyembelih anakmu? Kalau ini perintah Allah. Berani enggak kamu Ismail disembelih? Berani enggak kamu Siti Hajar untuk membiarkan anakmu disembelih? Semuanya menjawab, kalau itu perintah Allah, maka akan kami lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya hadirin sekalian, saya mengajak kita, mari pelajaran hidup keluarga Ibrahim ini, selain kita jadikan pelajaran untuk cara hidup kita di rumah tangga kita, kita pedomani juga untuk membangun Indonesia sebagai sebuah keluarga. Indonesia ini adalah sebuah wujud dari sebuah perjanjian. Di dalam Al-Quran, pernikahan seseorang, pernikahan Ibrahim dan Siti Hajar itu disebut mitsaqun ghalidha, janji suci. Di dalam kitab bernegara, para ulama menyebut Indonesia ini adalah Darul Mitsaq, negara hasil perjanjian. Oleh sebab itu mari kita jaga negara ini agar mencapai apa yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, makmur, adil, sentosa, baik dan mendapat ampunan dari Allah. Inilah Indonesia yang harus kita jaga, jangan dirusak. Jangan dirusak. Kita berposisi masing-masing dengan baik. Yang anak Indonesia, rakyat itu harus berbuat bagus. Pemerintah sebagai orang tua berbuat bagus. Para ulama itu juga harus, ulama dan cendekiawan, ilmuwan itu harus berbuat sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan kejujuran. Nah, kalau ketiganya ini tidak baik, maka akan terjadi siklus kerusakan seperti disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau Anda melihat suatu negara rakyatnya itu rusak, maka boleh jadi itu terjadi karena pemerintahnya rusak. Kalau engkau melihat pemerintah rusak, itu boleh jadi karena para ulamanya yang rusak. Kalau engkau melihat ulama-ulama dan para ilmuwan cendekiawan itu rusak, itu karena mereka itu cinta kedudukan dan cinta harta. Imam Al-Ghazali mengatakan fa fasadur ra'iyah bi fasadil umara wa fasadul umara bi fasadil ulama wa fasadul ulama bi hubbil jah wal mal. Rusaknya rakyat, jangan disalahkan kalau rakyat rusak, ribut, sering membunuh, saling mencuri, saling memfitnah. Kenapa? Rusaknya rakyat itu karena pemerintahnya tidak benar. Pemerintah tidak benar karena apa? Karena ulamanya tidak benar. Membuat fatwa-fatwa pesanan, membenarkan yang salah, mencari dalil-dalil yang sesuai dengan selera kekuasaan. Membuat survei-survei dan kajian ilmiah yang sesuai dengan kehendak kekuasaan. Itu yang akan menyebabkan negara rusak. Dan mengapa mereka melakukan itu? Mengapa ulama, cendekiawan melakukan itu? Mengapa? Karena mereka cinta pada kedudukan, cinta pada harta, cinta pada pujian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.